Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu turunan Rasul, pancar dari laki-laki, salah satu keturunan dari Wali Songo. Beliau yang keliling kemana-mana, juga para kiai, karena Habib minta tolong, kalian para kiai katanya, begitu ya, kalian para kiai jangan diam saja, kalau diam saja rugi bagi kalian. Nah, biasanya kalau udah terdesak minta tolongnya ke kiai juga ya, tapi ketika sudah punya jamaah, ke kiai nginjek sekarang, ke kiai ngecek sekarang, katanya kakek buyut kami, datuk kami, kata turunan Yaman nih, datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kalian. Tuh, datuk kami datang ke Indonesia untuk mencetak para ulama. Andai tidak ada datuk kami, maka kalian masih menyembah pohon, menyembah kuburan. Sia nu ngomong kieu, dengekeun ku kebersihan. Memeh imigran Yaman ke Indonesia, para wali turunan Rasul geus datang ke Nusantara tanpa perang, tanpa menghinakan anak bangsa pribumi ataupun bumi putra. Mereka sudah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Nusantara. Betul. Andaikan para wali Songo tidak lebih dulu datang ke Nusantara, niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia, karena kalian cuma membawa menggadang-gadang nasab kalian saja. Orang-orang di luar Islam, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak pula mempelajari hadits Rasul. Yang mereka pelajari adalah akhlak dan perilaku kita sebagai seorang muslim, betul? Apalagi ketika mengaku sebagai keturunan Rasulullah tapi akhlaknya buruk, maka berarti membawa citra buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerakeun. Kata Rasul begini, ya Bani Hashim, la ya'tini nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi angsabikum. Hei Bani Hashim, jangan sampai orang-orang nanti pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian saja, memalukan. Itu kata Rasul. Ngerakeun mereka. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya jelek, amalnya sedikit, amalnya kurang, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia sampai pada kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Nasabnya tidak akan menolong. Nasab yang bagus, kalau perilakunya nggak bagus, jadi bagus. Maka dulu mbah, saya manggil mbah tuh ke ayahnya nenek. Kalau nenek Ratu Khadijah binti Tubagus Muhammad Mansur, bintu Bagus Abdul Karim. Jadi kalau dari nenek jalurnya ke Al Husaini, kalau dari nenek jalurnya ke Banten, ke Sultan Hasanuddin, jalur pancernya. Dulu mbah saya itu Bagus Muhammad Mansur begini, karena zaman itu juga zaman penjajahan. Beliau pesan ke keluarganya, nggak usah pakai tuh bagus lah. Kenapa? Bisi siam maling hayap jadi tuh bagus ya gitu. Saking apa sebetulnya? Satu, menjaga tanggung jawab kepada Rasulullah, gitu kan? Menjaga tanggung jawab, takut memalukan nama baik, mencoreng nama baik keluarga Rasul. Yang kedua, di zaman itu keturunan Wali Songo, keturunan para wali Nusantara yang biasa bergerilya melawan penjajah, mereka diburu oleh para penjajah. Kalau orangnya gak ada, keluarganya yang akan dihabisi supaya dia datang menyerahkan diri. Sehingga banyak keturunan Rasulullah dari kalangan para wali Nusantara, termasuk Wali Songo itu keturunan Rasul. Wali Songo itu Sadatul Alawiyin, Wali Songo itu Ashraf, para syarif. Makanya zaman dulu para wali Songo itu nggak disebut Habib. Ya bener gak? Ada nggak Wali Songo yang disebut Habib? Enggak. Wali Songo itu syarif, ya kan? Syarif Hidayatullah, Syarif Abdurrahman, gitu kan? Pakainya syarif. Atau makhdum. Itu makhdum kebiasaan dari Asia Tengah. Mana? Wilayah Uzbekistan, wilayah Irak. Nah, pakainya makhdum tuh. Ya, wilayah Asia Tengah. Kemudian belakangnya juga kalau kita jarah, kita yang senang ziarah kubur, gak ada tuh Wali Songo, wali-wali kurun awal yang belakangnya Al-Yamani, Al-Hadrami, gak ada kan? Yang ada Al-Maghribi, Maulana Maghribi, kemudian Maulana Asmorokondi. Wong Jawa ora bisa ngomong Samarkandi,
Samarkand, Uzbekistan. Samarkand itu wilayahnya Uzbekistan. Kalau memang utamanya Uzbekistan, tapi wilayah kekuasaannya termasuk Irak, kemudian Palestina, itu dulu wilayah Samarkand kekuasaannya. Kekuasaan kerajaan Samarkand. Makanya pakainya orang Jawa nggak bisa nyebut As-Samarkandi, jadinya bahasa Asmorokondi. Nah, nggak ada Al-Yamani ataupun Al-Hadrami. Benar tidak? Itu saja bukti sejarahnya. Terlebih lagi dari manuskrip-manuskrip yang kuno. Balik lagi, ketika eyang saya mengajar di Masjidil Haram pada saat Syarif Husain Al-Ghadri. Jadi yang jadi rajanya keturunan Rasul, Syarif ya, ataupun Sayyid. Cuma di Yaman aja yang dikenal Habib. Kemudian orang-orang Yaman hijrah menjadi imigran ke Indonesia. Kemudian mereka mengenalkan istilah Habib, dan familiarnya lebih luasnya di Indonesia dikenal istilah Habib itu baru belasan tahun terakhir. Kalau dulu enggak, di Jakarta atau di sini, di Cirebon ya Ayib. Saya waktu di Cirebon panggilnya Kang Ayib, pakai Kang juga gitu kan, Kang Ayib. Kemudian kalau di Sumatera itu Sidi, dari kata Sayyidi ya. Kalau Sayyid muda, kalau di Jawa dipanggilnya Yik ya. Saya dipanggilnya Yik ketika masih muda, sekarang juga masih muda lah. Dikit. Saya sudah punya cucu 3, Bu. Iya. Cucu paling gede 10 tahunan. Jadi saya sudah punya uban. Sudah jadi kakek gitu. Tapi kalau ada yang mau daftarnya boleh, enggak apa-apa. Daftar apa? Daftar jadi orang tua murid. Kemudian ini lagi ngomongin apa sih? Jadi Y itu Sayyid muda gitu kan. Nah kalau di Jakarta Wan, dulu familiarnya dipanggilnya Wan, makanya kan ada Wan Abud, Jini oh Jini kayak gitu kan. Sekarang juga Wan Sehan gitu kan. Jadi Wan, istilah Habib ini familiarnya di zaman apa? Baru belasan tahun lah. Bahkan dulu pernah tahun kurang lebih tahun 83 atau 93, tahun 93. Itu ketua MUI yang dari Muhammadiyah, yang Asrobi Aswajar Aswahabi gitu loh. Jadi ketua MUI pada saat itu tahun 93 kalau salah, nggak salah. Hasan Basri. Ya, Hasan Basri, Haji Hasan Basri. Itu ceramah terbuka, bahkan dimuat di surat-surat kabar. Ceramahnya ceramah kenegaraan pada saat itu, menyatakan bahwa keturunan Rasul SAW tidak ada. Karena dari perempuan, rame. Habib-habib minta tolong ke kiai-kiai NU, karena saat itu kurang penghormatan kepada Habib-habib, itu kurang sebetulnya. Maka yang tampil di tengah-tengah masyarakat yang keliling diantaranya Sayyid Syarif Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu turunan Rasul, pancer dari laki-laki. Hadratus Syahsyim Asy'ari itu turunan Rasul, pancer dari laki-laki. Salah satu keturunan dari Wali Songo. Beliau yang keliling kemana-mana, juga para kiai, karena Habib-habib minta tolong. Kalian para kiai katanya, begitu ya. Kalian para kiai jangan diam saja. Kalau diam saja rugi bagi kalian. Nah, biasanya kalau udah terdesak minta tolongnya ke kiai juga ya. Tapi ketika sudah punya jamaah, ke kiai nginjek-nginjek sekarang, ke kiai ngecek-ngecek sekarang. Katanya kakek buyut kami, datuk-datuk kami, kata turunan Yaman nih, datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kalian. Tuh, datuk-datuk kami datang ke Indonesia untuk mencetak para ulama. Andai tidak ada datuk-datuk kami, maka kalian masih menyembah pohon, menyembah kuburan. Sia nu ngomong kieu. Dengekeun ku kebersihan. Memeh imigran Yaman ke Indonesia. Para wali turunan Rasul geus datang ke Nusantara tanpa perang, tanpa menghinakan anak bangsa pribumi ataupun bumi putra. Mereka sudah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Nusantara. Betul. Andaikan para wali Songo tidak lebih dulu datang ke Nusantara, niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia, karena kalian cuma membawa menggadang-gadang nasab kalian saja. Betul. Sekarang ngomong Wali Songo nggak ada keturunannya, kepret wae gitu. Tuh mah. Setuju?
Awas, hati-hati. Kalau ada orang zaman sekarang tinggal di Indonesia dan baru beberapa generasi keturunan, kemudian menyombongkan nasab mereka, lantas mengintimidasi umat yang merupakan bumi putra Indonesia. Jangan pribumi, lebih bagus bumi putra, karena istilah pribumi ini dipakai atau digunakan istilahnya oleh kolonial Belanda dulu, ya, inlander, overdammer. Ketika ada anak-anak turunan Yaman yang baru beberapa generasi di Indonesia dengan memakai nasab mereka yang ternyata untuk mengkerdilkan teman-teman atau saudara-saudara bumi putra mereka yang hanya ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat yang cuma bermodal nasab untuk ngasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat. Mereka juga mengobrol janji syafaat. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Betul. Usir saja yang seperti itu. Kenapa? Ini cerita nyata. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang imam besar, tentang imam besar apa? Ibelis, imam besar belis. Lah bagaimana enggak imam besar? Lawang dulu Azazil itu sampai menjadi pimpinan para malaikat, betul tidak? Super power. Azazil itu alim, Azazil itu alim, Azazil itu abid. Alim itu banyak ilmunya, abid adalah ahli ibadah. Bahkan Azazil itu, iblis itu makrifat, bahasa lainnya wali lah. Azazil itu makrifat, lah ngobrol dengan Gusti Allah itu langsung kok. Lah jenengan gimana? Ayo, ada nggak di sini? Itu bukan meripat, bukan makrifat, meripat jenengan. Nah, iblis ini bahkan pernah menjadi pimpinan para malaikat. Tinggalnya di mana? Di negeri yang subur makmur, jannah, surga, ya kan? Subur makmur, buah-buahan gampang seperti di Cikosal, gitu kan? Seperti Cikosal, subur makmur. Tapi ketika diuji oleh Allah, saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam. Maka seluruh makhluk sujud hormat kepada Nabi Adam, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Bahkan makna aba ini dia gumeden, menolak dan gumeden, merasa angkuh, merasa andaikan Allah memberikan izin kepadaku untuk mengurus seluruh makhluknya, aku pasti mampu. Ngapain aku harus sujud kepada Adam? Dan kenapa Allah harus menjadikan Adam sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Allah akan menjadikan Adam ini sebagai khalifah? Begitu. Aku yang lebih mampu. Kenapa? Iblis menyombongkan nasabnya. Bagaimana iblis menyombongkan nasab? Emang iblis anaknya siapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis bin Sene. Jadi iblis bin Sene. Jadi iblis teh bin Sene. Mantap ayeuna. Lamun aya anu hirup butuh nasene eta iblis. Naon? Udud. Entong di Pareman, gebrai. Engke aya pembelaanan, tenang. Ya. Gitu kan? Sabab mun teu aya seuneu na moal hirup eta udud, bener teu? Nah, anu hirup ngandalkeun seuneu, merasa dia adalah bin seuneu, itu iblis. Jeung tukang ududkeun bae. Da lain urang nu disebut iblis udud. Urang mah justru rek meakeun iblis, ngadurukan iblis. Nah,
cocok tuh. Hidup iblis. Aduh, hidup udut lah. Mas, udut dulu.